Shalom kepada seluruh jemaat GPP Taman Firdaus dimanapun berada, juga kepada semua jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GPP Taman Firdaus yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki tahun 2023. Sebagai ucapan syukur, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Mari di awal tahun, di bulan pertama tahun ini, marilah kita menaikkan pujian, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba mengucapkan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kasih setia penyertaan-Mu tidak lepas dalam kehidupan kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah hamba. Tahirkan dan kuduskan hamba. Biar Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan yang mengambil firman ini dari kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah itu. Berkati kami semua yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini memerdekakan kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita memasuki di awal tahun 2023 ini, banyak ramalan yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang begitu susah. Kata orang, tahun ini ada krisis pangan, tahun ini ada resesi. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan jangan pernah takut. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sekalian. Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itu kata orang. Tetapi jika kita berjalan di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ayat 9 di situ dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu yang menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya memberikan tema yaitu doa Yabes. Kita akan sama-sama belajar tentang doa Yabes. Siapakah Yabes? Yabes adalah suatu kaum dari keluarga suku Yehuda, seorang yang dimuliakan, yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yabes, jika kita membaca dalam Alkitab, dia hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Arti Yabes yaitu mendatangkan kesakitan atau dibuatnya berduka cita. Hari ini kita akan sama-sama belajar suatu kebenaran firman Tuhan dari seorang yang diberkati dengan melimpah-limpah.
yaitu Yabes, yang dilahirkan dengan label yang negatif, tetapi akhirnya dia melewati dan diberkati dengan kelimpahan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap waktu pasti kita selalu berdoa untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, untuk pekerjaan kita, untuk sekolah kita, dan cita-cita agar diberkati. Namun seringkali kita kata berlimpah-limpah dikomplain. Ketika kita berdoa supaya diberkati berlimpah-limpah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu salah. Seharusnya kamu berdoa minta secukupnya. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah kata berlimpah-limpah itu salah atau tidak? Nah, setiap kali kita berdoa selalu meminta kelimpahan. Maksudnya ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah. Tuhan berkatilah. Tuhan berkatilah. Artinya di situ kita meminta kelimpahan. Doa Yabes, jadi Bapak Ibu, doa Yabes ini didasari oleh Kejadian 22 ayat 17. Kita akan buka Kejadian 22 ayat 17. Di situ dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kita garis bawahi kata berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Jadi Yabes tidak salah ketika dia berdoa untuk diberkati berlimpah-limpah. Karena firman ini ada yang kita baca dalam Kejadian 22 ayat 17 ini adalah janji Allah kepada Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa Allah akan memberkati berlimpah-limpah. Bukan saja berkat ini kepada Abraham, tetapi kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita baca dalam ayat yang ke-10 tadi, dalam 1 Tawarik 4 ayat yang 10, di situ dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa Yabes meminta memperluas daerahnya? Kenapa Yabes meminta harus memperluas daerahnya? Adalah karena Yabes adalah seorang peternak. Kalau daerahnya kecil, maka dia akan susah untuk mengembalakan ternaknya. Bisa-bisa para gembala dan para peternak ini bisa-bisa berantem. Seperti kejadian pada Abraham dan Lot. Gembala-gembala Abraham dan Lot akhirnya berantem karena daerah mereka sangat kecil. Kita buka dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai 9, di situ dikatakan, Kejadian 13 ayat 6 sampai 9. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab
kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yabes meminta memperluas daerahnya karena daerah peternakannya cukup kecil, sehingga kalau tempatnya kecil akan susah untuk menggembalakan para ternaknya. Jadi kunci agar doa kita dikabulkan adalah berdoa, meminta kebutuhan kita. Kunci agar doa kita dikabulkan adalah meminta kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita sering meminta kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Sehingga ketika doa kita tidak didengar, kita merasa kecewa. Tapi hari ini, firman Tuhan berkata, mintalah kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Yang berikutnya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Ini merupakan suatu harapan Yabes dalam doanya. Kita pasti punya harapan. Ketika kita mau keluar dari rumah, kita berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala kecelakaan. Bukankah kita selalu berdoa dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, dan kecelakaan? Saya begitu terkesan dengan Bapak Gembala, Bapak Andi Lukman, Jonathan MTH, dan keluarga. Ketika kita mau berjalan, ketika kita naik mobilnya, sebelum mobil itu berjalan, pasti Bapak selalu berkata, mari kita berdoa. Berdoa bukan saja untuk perjalanan kita, tetapi orang-orang yang ditinggalkan di rumahnya, sopirnya, pembantunya, orang-orang karyawannya, semua didoakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berdoa, bukan saja kita meminta harapan, kita berdoa meminta berkat, tetapi dalam doa itu ada harapan agar kita selalu diberkati Tuhan, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yabes menaikkan doa ini? Kenapa Yabes meminta memperluas daerahnya? Karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi, kenapa Yabes menaikkan doa ini? Karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi, Yabes tidak ingin keluarganya mengalami kesakitan atau mengalami hal yang sama ketika dia mempunyai keturunan. Dia tidak ingin lagi agar tidak mengalami kesakitan. Bukankah kita punya harapan agar anak-anak kita, agar keturunan kita lebih baik daripada kita? Mungkin ketika Yabes dilahirkan, kondisi pada saat itu lagi susah, sehingga ibunya melahirkan dengan penuh kesakitan. Mungkin karena tidak makanan dan minumannya kekurangan, sehingga Yabes berdoa, Tuhan memperluas daerahnya dan diberkati melimpah-limpah, sehingga keturunannya tidak lagi mengalami kesakitan. Jadi kita melihat doa Yabes ini adalah doa yang luar biasa jika kita pelajari. Dia mengucap syukur, dia bilang kiranya Tuhan memberkati dan dijauhkan dari mara bahaya. Dia bukan saja meminta berkat, tetapi dia punya harapan untuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Yabes lebih dimulaikan daripada saudara-saudaranya, dan Tuhan mengabulkan permintaannya? Ini yang menjadi perenungan kita buat saat ini. Kenapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, dan doanya Tuhan mengabulkan permintaannya? Kuncinya adalah karena Yabes
berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Ketika dia berdoa untuk kaumnya, ketika dia berdoa untuk saudara-saudaranya, dia berdoa untuk pengerjanya, dia berdoa dengan orang-orang yang ikut mengembalakan ternaknya. Dia tidak egois, dia meminta kiranya Tuhan memperluas. Ketika Tuhan memperluas daerahnya, maka orang-orang yang ada, kaum-kaum keluarganya, pasti akan mendapat makanan yang berlimpah. Jadi hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah kita egois, kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, untuk orang tua kita, untuk sanak keluarga kita. Kalau bisa dan harus kita berdoa juga bukan hanya untuk orang-orang yang dekat, tetapi orang-orang yang memusuhi kita pun kita berdoa. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yabes lahir, dia mendapat label yang negatif, tetapi dia mampu merubah yang negatif menjadi positif. Yang awalnya duka cita menjadi sukacita. Yang tadinya penuh kesakitan menjadi kelegaan. Kuncinya yaitu dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan dirinya. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil dari doa Yabes ini? Yaitu ketika kita mengalami gelombang masalah, tetap fokus pada tujuan dengan mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang melihat video ini sedang mengalami masalah yang begitu besar, mungkin sedang mengalami sakit yang begitu luar biasa. Saya mau mengatakan, jangan pernah takut. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia lebih besar daripada sakit penyakit Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia lebih besar daripada masalah itu. Oleh karena itu, tetap fokus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan Bapak Ibu. Yang kedua, tetap pegang firman Tuhan dan mengikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Jadi kita memegang firman Tuhan, karena janji dalam Alkitab tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang membuat kita gagal adalah kita tidak mau bersabar. Kita hanya mau ikuti kemauan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berjalan mengikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Yang berikut, setiap masalah yang datang merupakan satu pembentukan dari Tuhan untuk kita. Karena Allah yang kita sembah lebih besar daripada masalah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Andalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi kita berdoa untuk kebutuhan bersama. Kita berdoa bukan untuk keinginan kita, tetapi kita berdoa untuk kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yabes diberkati karena apa? Karena dia berdoa, dia memohon kepada Allah yang pencipta, Allah yang segala-galanya. Dia memohon, berkati yang melimpah-limpah. Karena apa? Ketika dia diberkati dengan melimpah-limpahnya, kaum keluarganya pun akan mendapat berkat. Para pekerjaannya pun akan mendapatkan berkat. Dia tidak berdoa hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia berdoa untuk kebutuhan, bukan untuk keinginannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa seperti Yabes, agar doa kita dikabulkan? Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara-saudari melihat dengan iman.
Yabes memandang dengan iman bahwa dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, marilah, lihatlah masalah dengan iman, bukan dengan logika kita. Ketika kita melihat dengan iman, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Jangan mengeluh, tetaplah bersyukur atas segala masalah yang sedang kita hadapi. Karena di balik setiap masalah yang datang, pasti ada rencana Tuhan yang indah buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi ketika saat ini mungkin usaha Bapak, Ibu, Saudara sedang turun. Mungkin kehidupan rumah tangga Anda sedang berantakan, atau mungkin dalam masalah kantor ada permasalahan. Tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mau membuat kita, membentuk kita semakin hari semakin baik. Tuhan mau agar kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika seorang ibu mau melahirkan anaknya, dia begitu merasa kesakitan, dia mempertaruhkan hidupnya, dia mati-matian mempertaruhkan hidupnya agar dia bisa melahirkan. Tetapi ketika bayi itu keluar, dia merasa lega, dia merasa bahagia, dia merasa puas, dia merasa luar biasa. Itulah yang saya maksudkan. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jika kita berjalan terus, jika kita percaya, kita mengikuti jalan Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahu sesuatu yang terbaik, sesuatu yang indah. Ada hadiah yang dapat kita capai, yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang menjadi pertanyaan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini adalah, apakah motivasi doa Anda saat ini? Apakah motivasi doa Anda saat ini? Apakah untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan diri sendiri? Apakah untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan? Hanya doa yang bisa membuat label negatif menjadi positif, dari duka cita menjadi sukacita, dari kesakitan menjadi kesembuhan. Karena doa adalah napas hidup orang Kristen. Akhirnya 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Dan sebelum saya berdoa untuk menutup firman ini, saya akan menyanyikan firman ini, yaitu dari 1 Tawarid 4 ayat 9 dan 10. Lagu ini begitu memberkati saya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah iman kami, bahwa Engkau akan memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah. Dengan iman kami percaya bahwa doa Yabes ini akan menjadi iman, bahwa
kami akan diberkati ketika kami berdoa, bukan untuk keinginan kami, tetapi untuk kebutuhan kami. Kami berdoa tidak untuk egois, untuk mementingkan diri kami sendiri Tuhan, tapi kami berdoa untuk orang-orang yang mengasihi. Mungkin buat saudara-saudara, mungkin orang tua, kakak, adik, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan berkati Bapak Gembala kami GBP Taman Firdaus, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, dan semua pengerja. Tuhan berkati. Tuhan memberkati, memperluas gereja pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati setiap jemaatnya mendengar firman ini, dijauhkan dari mara bahaya, disembuhkan dari sakit penyakit, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.